Pemirsa Anda menyaksikan Create Up bersama saya Fajar Wayon dan juga rekan saya Prisa Sambodato. Kali ini Fajar kita akan membahas pemirsa mengenai spirit merevolusi manajemen risiko di Indonesia. Nah apa nih yang dimaksud? Sudah tersambung melalui video conference kali ini bersama dengan Pak Bobi Yulandika Putra, CEO dan juga founder dari Prospero. Halo apa kabar Pak Bobi? Kabar baik, Mas Fajar dan juga Mbak Prisa. Terima kasih sudah join bersama kami pada kesempatan kali ini. Kita berbagi dulu nih sedikit tentang latar belakang Pak Bobi dan juga apa yang mendorong Anda untuk mendirikan Prospero. Oke, baik. Sebelumnya thank you Mbak Prisa dan juga Mas Fajar. Dahulu sebelum saya mendirikan Prospero, sebelum umur saya 30 tahun, saya menjadi Head of Risk di Bank of India dan juga Country Risk Manager di AIA Financial. Dan saya terekspos bekerja sama dengan beberapa risk manager dari seluruh dunia dan melihat bahwa di Indonesia ternyata masih lemah implementasi dari risk management. Hal itulah yang membuat saya terpanggil untuk kemudian melepaskan pekerjaan saya sebagai praktisi di risk management dan juga mendirikan di Prospero di tahun 2019. Yang pertama kali adalah kita dirikan adalah learning. Karena kita percaya untuk mengatasi sebuah masalah perlu meliterasi people-nya. That's why kita ada Learning Academy. Di tahun 2021 sampai 2023 kita ngebangun software SaaS yang kita kasih nama sebagai Pro IRFS. Nah, hal inilah yang bisa kita lihat bisa membantu banyak industri di berbagai sektor di Indonesia untuk bisa mengatasi, memitigasi resikonya dengan lebih tepat waktu dan lebih terdefinisi tentang risk manajemennya. Gitu Mbak Pri. Oke, itu kemudian sedikit latar belakang dari Prospero begitu. Tapi kemudian bagaimana cara kerja Prospero ataupun platform dari Prospero ini sendiri dalam mengelola risiko untuk bisnis? Oke, mungkin kita terfokus dulu ke SaaS-nya ya yang kami bangun. Jadi SaaS-nya ini mungkin kalau Mas Fajar dan juga Mbak Prisa dan teman-teman yang lain lebih tahu tentang HubSpot. Nah, dari software yang kita bangun atau SaaS yang kita bangun ini, analoginya seperti HubSpot tersebut. Jadi HubSpot, kita dari Prospero menciptakan rumahnya. Nah, nanti tinggal teman-teman dari semua sektor, semua industri, semua misalnya BCFI, kemudian asuransi, multi-finance, manufacturing, bahkan pemerintahan, mengisi atau mendefine risknya mereka dalam bentuk sebuah register. Nah, register itulah kemudian di-assess atau dinilai seberapa berisikonya, kemudian dilihat nilai actualnya untuk tahu early warning-nya kita. Kemudian untuk kita lihat juga nilai kontrolnya, nilai mitigasi resikonya, dan seberapa besar dampaknya kalau si resiko terjadi. Nah, sebagai contoh nih, waktu itu saya sempat di tahun lalu berdiskusi dengan teman-teman dari UGM. Mas Bobi, kalau kita bawa ini ke Jogja bisa nggak ya? Di kepemerintahan di Jogja? Bisa. Contohnya adalah stunting. Stunting itu adalah sebuah risiko sebenarnya. Nah, nanti dari gubernur, kemudian wali kota, dan lain sebagainya mengakses seberapa berisiko stunting di wilayahnya mereka. Berapa nilai actual stuntingnya, dan kalau stuntingnya kejadian, dampaknya apa? Nah, itu adalah sebuah risiko. Kalau kita lihat dari perspektif dari sebuah wilayah atau sebuah provinsi di sini. Hal itu pun juga sama bisa kita bawa juga ke sebuah misalnya bank, asuransi, multi-finance, manufacturing, dan sebagainya. Kurang lebih begitu, Mas. Oh, lantas efektivitasnya seperti apa dan sudah berapa banyak yang dibantu oleh Prospero? Oke, kita baru luncurin tuh 2022 dan 2023 kita mulai penyempurnaan kembali dan sampai sekarang kita sudah membantu atau yang sudah menjadi klien kami adalah ada 5 lead adopter dan semuanya itu di lembaga keuangan, baik bank, bank syariah, kemudian asuransi dan juga multi finance yang cukup besar di Indonesia. Cuman kami juga mulai mengembangkan yang versi simpelnya, flat versionnya, yang kita ingin bisa membantu juga lebih skup yang lebih kecil lagi seperti BPR, BPD, fintech mungkin yang baru-baru dan lain sebagainya. Karena kita inginnya solusi ini tidak hanya dirasakan oleh company-company dalam skala besar, tapi juga enterprise kecil ke bawah. Oke. Lantas adakah hal-hal lain yang turut membedakan Prospero dibandingkan layanan manajemen risiko lain yang sudah ada di pasar, Pak Bobi? Oke. Karena dulunya kebetulan memang saya di risk management, hampir 15 tahun di industri tersebut. Jadi kesulitan apa yang saya alami pada waktu bekerja, saya bawa ke dalam Prospero. Yang kemudian kita mulai penyempurnaan, pengembangan sekitar 2-3 tahun. Dan yang membedakannya adalah kalau di software-software yang lain dari luar negeri misalnya, itu terlalu kompleks dan silo. Nah, dari Prospero, semua tahapan-tahapan tadi terintegrasi di satu SaaS. Dan kita juga sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indo.
mungkin kita lihat Mas Fajar dan juga Mbak Prisa tahu bahwa Pak Erick Thohir misalnya sudah mulai gencar tentang kita perlu memahami apa itu risk management. Nah, kita sudah mulai align dengan hal tersebut. Jadi, ketika company di Indonesia menerapkan SAS yang kami bangun, itu sudah comply dengan ketentuan dari ISO dan juga ketentuan dari misalnya POJK, PBI, dan juga ketentuan dari BUMN. Oke, tadi Pak Bobi kan mengatakan bahwa berasal dari banyak banyak sektor begitu ya. Bagaimana ini bisa comply dengan berbagai macam sektor tersebut begitu antara satu dan yang lainnya kok bisa masuk artinya tidak berfokus pada satu sektor saja. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda dulu Fajar ya. Ya, tetaplah bersama kami, Create Up segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Create Up dan tentunya kami masih bersama dengan Bobi Yuliandika Putra, CEO and Founder Prospero. Oke, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Bobi. Prospero tadi ini kan melayani berbagai macam sektor begitu ya. Boleh disebutkan sektor apa saja yang sudah join sejak 2022 Pak Bobi? Oke, sektor yang paling banyak yang join sama kita adalah BSFI sih Mbak, lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Seperti ada bank syariah, kemudian bank konvensional, asuransi, dan juga multi finance. Karena memang saya berasal dari industri tersebut. Jadi klien-klien pertama kita adalah orang-orang dari industri yang saya mungkin lebih punya jaringan di sana. Tapi di tahun ini 2024 kita sudah mulai masuk ke sektor-sektor lain yang sudah mulai mengenal kita. Jadi kita udah ada hampir 10 lead customer dan semuanya itu beragam. Bahkan juga di siang ini kita akan discuss juga dengan salah satu konstruksi di Indonesia yang cukup besar untuk bisa implementasi SAS kita di sana. Nah, itu gimana bisa mengcomply semuanya dari kalau tadi kan asuransi yang berkaitan dengan keuangan kan masih beririsan. Tapi kalau misalnya konstruksi itu seperti apa? Bisa juga gitu di Prospero. Bisa Menarik. cocok gitu. Oke, siap. Thank you, Mbak. Yang tadi sempat saya menganalogikan seperti HubSpot. Jadi HubSpot adalah kita menyiapkan rumahnya. Nanti kalau misalnya contohnya kayak HubSpot, misalnya saya, Bobi, Mbak Prisa, dan juga Mas Fajar, kita punya berbagai macam project yang kita akan define, yang akan kita isi di HubSpot tersebut. Nah, analogi yang sama lah kita bawa ke dalam SaaS yang kami bangun. Jadi kita menyiapkan rumahnya, nanti masing-masing industri, masing-masing company akan mendefinisikan apa risikonya, yang akan kemudian ke-capture dalam bentuk sebuah glossary. Nah, glossary itulah yang kemudian di-assess, dilihat nilai actualnya, dan kemudian kita tahu juga, oh dia punya loss sekian misalnya, oh dia harus ngapain untuk mitigasi risikonya. Nah, tools itulah atau flow itulah yang kita bawa di dalam SaaS yang kami bangun. That's why itu bisa terimplementasi ke semua sektor. Oke. Lantas dari berbagai sektor tadi, klien-klien yang sudah memakai jasa Prospero begitu, manfaat finansialnya seperti apa? Mas Bobi, bisa digambarkan tidak bagaimana kemudian Prospero bisa membantu perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan manfaat secara finansial? Oke, siap. Kalau dampak dari hal misalnya finansial secara langsung mungkin tidak langsung kelihatan. Jadi karena memang software yang kita bangun ini adalah untuk membantu sebuah enterprise, sebuah company dari bagian tengahnya sampai ke ujungnya. Contohnya misalnya sebuah aplikasi mungkin untuk screening KYC. Nah, kita nggak involve di situ. Kita involve-nya adalah dari ketika customer itu on board sampai dia selesai. Nah, itulah part yang dibantu oleh Prospero untuk menjaga, memprotek sebuah enterprise, sebuah company dari dia on board, misal contohnya si customer tersebut sampai dia selesai. Nah, hal itulah kemudian kita bisa mitigasi resikonya, kemudian menjadi early warning-nya, yang ujungnya akan dampak ke capital juga dari sebuah company. Oke, lantas sejauh ini sistem kerjasamanya seperti apa Pak Bobi untuk Prospero sendiri dari company-company tadi? Oke, kerjasamanya yang sudah kita buka sekarang ini adalah subscription. Jadi customer tersebut berlangganan atau membeli lisensi dari software kami. Nah, alhamdulillah tuh dari beberapa customer yang udah join sama kita, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, dan juga ada yang beli putus juga. Itulah bentuk kerjasama yang sudah kami buka, yang kami open dari tahun 2023 sampai sekarang. Oh, kebanyakan yang join ini adalah perusahaan-perusahaan yang baru begitu ya? Perusahaan-perusahaan yang well established justru. Jadi company-company gede sebenarnya di Indonesia yang bisa dibilang itu adalah top company-nya, top tier company-nya di Indonesia. Okay. Ada contohnya mungkin company apa? Benny Life, Berry Finance, Life. itu adalah contoh dari customer yang sudah join. Oke. Baik, terakhir Mas Bobi, singkat saja, apa target kedepannya untuk Prospero? Go to market dengan lebih besar, dan justru sekarang kita masih bootstrapping. Jadi kita
hidup atau kita beroperasional tuh dari kita punya klien dan juga hal-hal apa yang kita handle. Nah, memang di dua tahun terakhir itu agak susah untuk fundraise karena kita melakukan bisnis yang mungkin nggak dipahami oleh VC. Tapi thanks God di tahun ini kita udah mulai dilirik sama VC. Semoga fundraising lancar dan kita bisa go to market dengan lebih besar. Oke, sukses selalu untuk Prospero dan terima kasih sudah join bersama kami hari ini. Sampai berjumpa kembali Pak Ya, Bobby. terima kasih. Sama-sama, thank you semuanya. Baik, itu dia perbincangan kita di Create Hub kali ini pemirsa. Sebelum kami akhiri Power Breakfast, kami akan informasikan kembali update dari indeks harga saham gabungan sampai pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Ya. Karena IHSG melemah 0,8% mengikuti bursa global ya, di mana Wall Street semalam juga variatif cenderung melemah. 7.173 meninggalkan posisi 7.200-an dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru menguat di 16.199, menguat 0,34%. Ya, sejumlah saham yang menjadi penekan IHSG ada BBRI di sana turun 2,23%, BMRI juga turun 5,43%, ada Telkom yang juga melemah 0,63%, Aman Mineral dan juga sejumlah saham lainnya. Sementara saham-saham yang bergerak menguat di tengah pelemahan IHSG ini juga dapat kita perhatikan bersama pemirsa, saham-sahamnya sebagai berikut dan kita lihat Ada IHSG BRPT ya. ya. BRPT menguat 3,43%, Brand pemirsa menguat 4%, TPIA 1,32%, MHKI 6%, TKIM atau TEKIM 2%, MNCN 6%, BMTR 2%, GJTL naik 0,85%, PTRO 3,59%. Itu dia beberapa daftar yang kami capture beberapa detik yang lalu pemirsa ya. Itu dia review singkat pembukaan ya sampai dengan saat ini. Udah pagi mau nutup aja Fajar. Ya, karena memang ini tentunya kita tetap menyediakan informasi baik dari pembukaan ataupun 30 menit setelah pembukaan. Dan ini sepertinya menjadi akhir perjumpaan kita ya, Prisa. Betul sekali, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi referensi, sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sombudatu. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.